kawan ya. Aman Pak. Kadang-kadang juga dia Aman, Pak. kepalanya yang diambil. Jadi sekretariat bersama gerakan kedaulatan suara rakyat. Ya, bentar lagi kita akan dengar yang sebenarnya harus dilakukan oleh bangsa dan negara. Dan tidak ada menyinggung apa-apa, tapi menyinggung hati nurani semua sesuai dengan hati nurani kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini hari kita mengundang Pak Mahfud MD untuk membahas soal parliamentary threshold. Jadi kita. KSR memandang bahwa revisi Undang-Undang Pemilu harus dilakukan lebih awal. Revisi Undang-Undang Pemilu harus selesai akhir tahun 2026 atau maksimal awal tahun 2027. Jangan dibahas mendekati tahapan pemilu 2029. Alasannya, memberi kepastian kepada partai dan rakyat, kemudian menghindari kekacauan hukum dan judicial review berulang. Nah, ini mungkin akan dikupas oleh Pak Mahfud nanti. Keenam, pandangan GKSR. Kita sekarang ini banyak suara yang tidak terwakili di DPR. Karena ada partai non parlemen ini yang tidak sampai 4%. Itu jumlah suaranya di parlemen bukan main-main, 17 juta. 17 juta itu di atas 7 partai yang lain yang terdapat kursi hanya karena 4% diraih. Dan yang lebih dari 17 juta itu kalau kata PDIP, Gerindra dan Golkar, baru sudah ini yang ketiga ini sebenarnya yang empatnya baru yang lain berikutnya yang sekarang ada di partai bisa nanti mewakili, tapi sebenarnya suaranya di bawah kalau dikiaskan. Oleh sebab itu cita sistem pemilu proporsional itu adalah mengkonversi suara sebanyak-banyaknya menjadi kursi. Maka kalau kita tinggikan angka parliamentary threshold, itu mengkhianati sistem pemilihan proporsional. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena membiarkan suara terbuang itu terlalu besar dan banyak ya. Misalnya kalau kita pakai hasil pemilu 2024, suara terbuang itu kalau nggak salah 17 juta. 17 juta. 17 juta. PT itu ada sikap GKSR mengusulkan fraksi threshold bukan parliamentary threshold. Kemudian PT semakin besar suara rakyat hilang dan semakin sempit ruang politik alternatif. 4. GKSR menolak PT sampai DPRD karena ada semangat yang mencapai 1 juta fraksi bergabung kan sama seperti Sakot yang diusulkan. Dan di atas juga nanti begitu aja di nasional. Yang kita ini bergabung gitu sehingga mencapai satu fraksi di antara partai-partai yang sama-sama tidak mencapai threshold. Sebenarnya kan itu praktisnya, tapi kita lihat nanti perkembangannya kan banyak variasi dari usul. Intinya gini, kita memilih sistem proporsional, entah terbuka atau tertutup. Itu kan pikirannya agar tidak ada suara yang hilang. Kalau sistem DPR dulu kan 101 dibanding 99, 99 hilang, 101 ambil semuanya. Kalau proporsional enggak dibagi 101, 99 ya berbagi dong kursinya, kan gitu. Proporsional sebenarnya itu tidak boleh ada suara hilang. Dan itu bagus untuk masyarakat majmuk yang seperti Indonesia itu, tidak boleh ada suara yang hilang. Gitu aja. Barusan kami melaksanakan diskusi-diskusi yang real dan kami juga akan menyampaikan hasil rapat ini kepada DPR, MPR, DPD RI, pemerintah dan semua pihak secara terbuka. Alhamdulillah, saya melihat semua pembicara tidak ada bertentangan dengan pemerintah, tidak ada bertentangan dengan rakyat, tidak ada bertentangan dengan partai-partai yang bermartabat, tapi bertentangan dengan orang-orang yang tidak bisa menerima
keadilan, dan itu kita lawan. Bapak sesuai dengan konstitusional dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang harus diikuti. Kan ada dalam undang-undang. Jadi undang-undang itu nggak boleh dilanggar. Kalau kita melanggar undang-undang, negara kita ini udah hancur. Dan saya percaya di pemerintahan sekarang pasti akan mengikuti undang-undang itu.